1.000.000% Jokowi pasti lengser. Alumni-alumni untuk membuat petisi untuk meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Jadi ada dua, boleh melalui DPR dengan sidang istimewanya MPR, atau juga dengan gerakan massa kita minta konstitusional, kita minta Pak Presiden untuk mundur. Kalau semua kita rakyat ini setuju, semua tokoh-tokoh setuju, saya yakin insya Allah seperti peristiwa Pak Harto, dia akan bersedia mengundurkan diri karena sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahfilan keramatullah, hati nurani dan kemanusiaan, DPRD dan pemerintah akan menjaga aspirasi kami. Buka hati nurani bapak-bapak, buka. Kami di sini masyarakat, mahasiswa, untuk mengingatkan bapak ketika bapak salah. Dan kami kesininya tanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya Allah, ya Rabbi, segera turunkan Jokowi agar tentram negeri ini tiada kekacauan lagi. Sangat bisa dan pasti saya akan buktikan bahwa Jokowi Dodo pasti lengser. Tidak akan tidak lengser, pasti lengser. Karena apa? Pada hari Kamis 19 September, kawan-kawan yang aksi ini pernah membuat kesepakatan dengan Sekjen DPR. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kok sering banget bohong kayak gitu, Bung Karni? Nah, maka dari itu yang tadi saya ingin sampaikan bahwasanya gerakan mahasiswa ini turun bukan karena ditunggangi, tapi memang karena gelisah, dan kita turun sebagai gerakan moral dan gerakan intelektual. Jadi saya ingin sampaikan kita tidak pernah ditunggangi pihak manapun, dan yang ingin saya tegaskan, kita tidak hanya bicara tentang tolak-tolak sekarang, tapi ingin ke depannya bagaimana peraturan perundang-undangan itu dalam dunia demokrasi kita memang dibahas sehingga menghasilkan hukum yang responsif bukan represif. Kenapa? Karena hukum yang represif akan menghasilkan satu jurang di dalam sistem sosial antara kehendak pemerintah dan rakyatnya, yang ini sangat berbahaya. Sehingga mosi tidak percaya yang dihadirkan di Gejayan memanggil, di Bengawan melawan, ataupun daerah-daerah lainnya, itu jangan dipandang sebagai hal biasa. Itu adalah kegelisahan publik bahwasannya hari ini negara kita tidak baik-baik saja dan tidak dikelola dengan prinsip-prinsip yang demokratis. Terima kasih, Bung Karni. Hanya hari ini yang kita lihat bahwa ini semua hanya janji-janji palsu. Ini hanya sebuah rekayasa-rekayasa yang dikesankan bahwa Indonesia baik-baik saja, sementara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang salah. Ketimpangan penegakan hukum, kemiskinan, kesenjangan, ada disrupsi, ada upaya saling adu domba antara masyarakat. Yang satu mengaku Pancasila lalu yang lainnya tidak Pancasila. Ini kemudian terus diproduksi oleh pemerintah. Kita beranggapan ini sesuatu yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi. Yang punya nurani, yang berani bicara, menyatakan kebenaran untuk perbaikan negeri yang makin kemari makin kacau balau ini. Dan itu dia pertanyaannya, kenapa pemerintah nggak menjawab kritik itu dengan karya nyata? Kenapa justru menggunakan buzzer? Itu masalahnya gitu. Kenapa, Jenderal? Pemerintah ini kita kan jelas. Sebab pemilu yang lalu banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali pelanggaran dan tidak pernah dijawab. Dari ratusan petugas yang mati atau meninggal, kemudian banyak barang bukti penyimpangan segala macam, kan tidak ada yang diusut dengan jelas oleh aparat, bahkan oleh rejim. Bahkan Menteri Kesehatan. Dampaknya tahu nggak? Adalah ketidakpercayaan rakyat atau publik kepada rejim. Karena tadi ada orang meninggal, setahu saya pernah terjadi sapi mati di satu kampung, diotopsi. Oh, kenapa? Oh, kena antrak katanya. Ini ratusan orang mati, tidak boleh diotopsi. Dan untuk itu Menteri Kesehatan menerbitkan surat khusus yang melarang otopsi. Wedan nggak? Ya, gendeng kan? Gendeng ya. Terus ada bukti pelanggaran, enak aja dia bilang salah input, salah hitung. Satu tambah tidak satu. ada penjelasan. Buntutnya apa?
rakyat tidak percaya. Buntutnya lagi, legitimasi dia di mata rakyat rendah banget. Tapi kan itu kan lawannya yang sebelum nyemplung ke makan nasi goreng itu kan sempat maju ke MK itu. Gimana? Wah, susah Dan lagi. ternyata MK-nya juga jebret. Kalau banyak ceritanya. Apa ya? Ya KPU-nya juga enggak jelas, MK-nya juga enggak jelas. Terakhir ya kemarin, ya ada kasus apa ya? Pembunuhan atau kematian 6 pengawalnya. itu ya? Itu. Komnas HAM yang diharapkan harusnya independen. Jadi juru bicaranya apa? Bukan juru bicara jenderal, itu di buku yang ditulis oleh tim TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan itu Komnas HAM merupakan menjadi bagian dari rencana sistematis menghilangkan jejak. Gila nggak? Makanya saya Gila katakan nggak? jadi juru bicaranya aparat. Iya. Karena yang tahu itu pelakunya kan aparat yang tahu. Ini kalau ngobrol sama tentara lari-lari. Balik ke soal buzzer tadi. Ini kita mesti bagaimana nih? Mau kita apain nih buzzer-buzzer ini? Masa kita bolak-balik jadi sasaran begitu, maki-maki doang? Saya berharap masyarakat makin memahami dengan jelas dan pasti siapa buzzer ini. Siapa buzzer ini. Kemudian mengetahui juga bagaimana busuknya buzzer ini. Buka biar publik tahu. Kalau perlu sampai bapak, emak, anaknya pun tahu kalau yang jadi buzzer itu adalah tadi saya bilang makhluk-makhluk memakan bangkai. Masalahnya buzzer. Jadi keluarganya yang makan itu juga makan bangkai juga. Gitu. Masalahnya buzzer itu pakai nama samaran, foto palsu, akun palsu, itu loh jenderal masalahnya. Jadi gimana kita? Biar dia tetap manusia. Itu teman saya yang bilang satu orang buzzer tuh bisa punya 10-100 akun, gila nggak? Nah dari situ kita bisa lihat kan bahwa buzzer ini betul-betul makhluk biadab yang tak bermoral. Ya. Dia muji yang bayar, menutupin dosa yang bayar, memfitnah pihak-pihak yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan kritik. Nah, makanya saya katakan dia ini makhluk-makhluk pemakan bangkai. Dia tugasnya adalah menutupi kebusukan, kesalahan usernya atau yang membayar dia, memuji-muji, kemudian dia menyerang, membuli, memfitnah. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran tapi berseberangan dengan pengguna dia. Nah ini ngomong-ngomong soal user penggunaan, karena kan udah kita sebut penggunanya itulah penguasa. Berarti kita bisa sebut nggak bahwa penguasa sekarang ini ditopang kekuatannya oleh para buzzer? Bisa. Ditopang kekuatan para buzzer ya? Para buzzer. Sudah bukan rahasia umum lagi itu. Tapi buzzer kan nggak punya ideologi jenderal, siapa yang mau bayar dia akan ada ideologi dia. Situ. Apa? Ideologi duit. Justru itu siapa yang ngasih duit maka dia nanti. Jadi kalau Mas Edi punya duit mau bayar pasti dia ikut sama Mas Edi. Aduh enggak. Kalau Mas Edi mau ikutin gaya-gaya tadi tuh gaya orang. Enggak, saya serius dengan soal penopang kekuasaan ini. Rizal Ramli, ekonom senior dan tokoh nasional itu mengatakan yang mendukung menopang kekuasaan Jokowi ini adalah buzzer. Buzzer ini ibarat istana pasir, ya begitu lemahnya dia. Tadi karena ideologinya duit. Siapa aja yang bisa kasih duit lebih banyak dia akan pergi. Nah harusnya sebuah rezim, sebuah kekuasaan pemerintahan itu kan didukung oleh rakyatnya. Itu harus. Sebagai mantan jenderal jadi rakyat, apakah mendukung? Kedua, yang tidak kalah penting, rezim kekuasaan harus didukung oleh birokrasi, aparat pemerintahan, ya kan? Yang tidak kalah penting lagi harus didukung oleh TNI Polri. Kan begitu jenderal. Nah, gimana nih petanya di luar para buzzer itu, apakah rakyat, birokrasi, TNI Polri juga masih mendukung kekuasaan Jokowi, jenderal? Ya, serem juga pertanyaannya. Kalau Bang Jalif itu nih pertanyaannya jadi apa ya, luas banget dan mengerikan gitu kan. Masih terkait buzzer, jenderal. Betul. Jadi ada juga saya lihat apa ya, aparat yang ikut-ikutan jadi buzzer. Aparat ini aparat sipil, militer, dan polisi. Ya sipil, ya polisi, ya TNI. Apa yang dilakukan oleh aparat yang jadi buzzer itu? Contohnya kasus kematian 6 pengawalnya Habib ya. Habib itu. Hari ini beritanya baku tembak. Besok beritanya merampas senjata.
Iya. Kan Hari ini senjata rakitan, besok senjata organik. kemarin bilang senjata pabrikan. Pabrikan. Habis ini sekarang Rakitan. senjata rakitan. Nggak jadi buzzer itu. Nah itu kan Di samping itu janji-janji pemerintah yang ngomong kosong itu kan dilakukan oleh aparat kan? Itu Atau yang- orang pejabat kan? yang ngomong Itu kan gitu. buzzer. Yang ngomong gitu kan Kapolda Metro Jenderal Mas Tahu Kapolda siapa jadi yang ngomong bahasa. banyak. Janji kampanye begini-begini tak dilaksanakan kan buzzer itu. Oke, sebelum ngelantur lebih jauh, saya mau kembali soal penopang kekuasaan tadi. Sebagai mantan militer, punya posisi yang sangat strategis ya, mantan Danjen Kopassus. Saya sebagai orang awam, sipil dan awam pula, saya pengen tahu nih, bagaimana peta kekuatan sekarang ini? Polisi, tentara terhadap kekuasaan kita ini. Kalau mendukung, seberapa besar dukungannya, kalau nggak kenapa? Ini tugas penting harus dijawab dengan clear. Saya jawabnya susah karena kan belum melakukan survei kepada semua pihak. Tapi yang jelas aparat ini udah banyak yang nyimpang, mau Polri maupun TNI. Kenapa saya katakan? Yang namanya aparat polisi itu, setahu saya itu adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Harusnya pedoman dia adalah undang-undang atau hukum, Oke. bukan perintah dari pemerintah. Oke. Karena pemerintah ini juga kumpulan manusia yang bisa salah, harusnya dia mengingatkan. Jadi polisi dan tentara itu alat negara. Alat negara, bukan alat pemerintah. Bukan alat kekuasaan. Bukan alat kekuasaan, bukan alat rezim. Tapi sekarang banyak sekali yang sudah jadi alatnya kekuasaan. Habis berkuasa enak gimana, Jenderal? Ya silakan aja. Kalau dia menikmatin, gua nggak mau nikmatin keenakan yang haram begitu. Karena saya mungkin itu beda. Saya punya keyakinan, saya yakinnya Ya. ada kehidupan setelah di dunia ini. Oh iya. Dan harus saya pertanggungjawabkan di sini. Semua Mereka itu ditanggung. mungkin nggak percaya dia. Oke, betul penting. Kan ada pejabat, ada tokoh yang katakan, yang menyatakan nanti di akhir ini katanya peramal masa depan katanya gitu kan. Nah, gua ngeramal itu. Ketua umum partai dalam pidato resmi. Wah, serem. Turunkan Jokowi sebelum 2024 viral. Jutaan rakyat meminta Jokowi mundur. Kebijakannya terus menyengsarakan rakyat. Jadi turunkan Presiden Jokowi. Berani nggak? Ambil 1 miliar % Jokowi pasti lengser. Alumni-alumni untuk membuat petisi untuk meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Jadi ada dua, boleh melalui DPR dengan sidang istimewanya MPR, atau juga dengan gerakan massa kita minta konstitusional, kita minta Pak Presiden untuk mundur. Kalau semua kita rakyat ini setuju, semua tokoh-tokoh setuju, saya yakin insya Allah seperti peristiwa Pak Harto, dia akan bersedia mengundurkan diri karena sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahfilan keramatullah, hati nurani dan kemanusiaan, DPRD dan pemerintah akan membahas aspirasi kami. Buka hati nurani bapak-bapak, buka. Kami di sini masyarakat, mahasiswa, untuk mengingatkan bapak ketika bapak salah. Dan kami kesininya tanda Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya Allah ya Rabbi, segera turunkan Jokowi agar tentram negeri ini tiada kekacauan lagi. Sangat bisa dan pasti saya akan buktikan bahwa Jokowi Dodo pasti lengser. Tidak lengser, pasti lengser. Karena apa? Pada hari Kamis 19 September, kawan-kawan yang aksi ini pernah membuat kesepakatan dengan Sekjen DPR. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kok sering banget bohong kayak gitu, Bung Kami? Nah, maka dari itu yang tadi saya ingin sampaikan bahwasanya gerakan mahasiswa ini turun bukan karena ditunggangi, tapi memang karena gelisah, dan kita turun sebagai gerakan moral dan gerakan intelektual. Jadi saya ingin sampaikan kita tidak pernah ditunggangi pihak manapun, dan yang ingin saya tegaskan,
kita tidak hanya bicara tentang tolak-tolak sekarang, tapi ingin ke depannya bagaimana peraturan perundang-undangan itu dalam dunia demokrasi kita memang dibahas sehingga menghasilkan hukum yang responsif bukan represif. Kenapa? Karena hukum yang represif akan menghasilkan satu jurang di dalam sistem sosial antara kehendak pemerintah dan rakyatnya, yang ini sangat berbahaya. Sehingga mosi tidak percaya yang dihadirkan di Gejayan memanggil, di Bengawan Bengawan melawan, ataupun daerah-daerah lainnya, itu jangan dipandang sebagai hal biasa. Itu adalah kegelisahan publik bahwasanya hari ini negara kita tidak baik-baik saja dan tidak dikelola dengan prinsip-prinsip yang demokratis. Terima kasih Bung Karni. Hanya hari ini yang kita lihat bahwa ini semua hanya janji-janji palsu. Ini hanya sebuah rekayasa-rekayasa yang dikesankan bahwa Indonesia baik-baik saja, sementara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang salah. Ketimpangan penegakan hukum, kemiskinan. Yang punya nurani, yang berani bicara, menyatakan kebenaran untuk perbaikan negeri yang makin kemari makin kacau balau ini. Dan itu dia pertanyaannya, kenapa pemerintah nggak menjawab kritik itu dengan karya nyata? Kenapa justru menggunakan buzzer? Itu masalahnya gitu. Kenapa, Jenderal? Pemerintah ini kita kan jelas. Bahwa pemilu yang lalu banyak sekali pelanggaran, banyak sekali pelanggaran dan tidak pernah dijawab. Dari ratusan petugas yang mati atau meninggal, kemudian banyak barang bukti penyimpangan segala macam, kan tidak ada yang diusut dengan jelas oleh aparat, bahkan oleh menteri, rejim. bahkan Menteri Kesehatan. Dampaknya tahu nggak? Adalah ketidakpercayaan rakyat atau publik kepada rejim. Karena tadi ada orang meninggal, setahu saya pernah terjadi sapi mati di satu kampung, diotopsi. Oh, kenapa? Oh, kena antrak katanya. Ini ratusan orang mati, tidak boleh diotopsi. Dan untuk itu Menteri Kesehatan menerbitkan surat khusus yang melarang otopsi. Wedan nggak? Ya, gendeng kan? Gendeng ya. Terus ada bukti pelanggaran, enak aja dia bilang salah input, salah hitung. Tidak ada penjelasan. Buntutnya apa? Rakyat tidak percaya. Buntutnya lagi, legitimasi dia di mata rakyat rendah banget. Tapi kan itu kan lawannya yang sebelum nyemplung ke makan nasi goreng itu kan sempat maju ke MK itu. Gimana? Wah, susah lagi. Ternyata MK-nya juga jebret. Kalau banyak ceritanya. Apa ya? Ya KPU-nya juga enggak jelas, MK-nya juga enggak jelas. Terakhir ya kemarin, ya ada kasus apa ya? Pembunuhan atau kematian 6 pengawalnya itu ya? Itu Komnas HAM yang diharapkan harusnya independen, jadi juru bicaranya apa? Bukan juru bicara, Jenderal. Itu di buku yang ditulis oleh tim TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan itu Komnas HAM merupakan menjadi bagian dari rencana sistematis menghilangkan jejak. Gila nggak? Makanya saya katakan jadi juru bicaranya aparat. Karena yang tahu itu pelakunya kan aparat yang tahu. Ini kalau ngobrol sama tentara lari-lari. Balik ke soal buzzer tadi. Ini kita mesti bagaimana nih? Mau kita apain nih buzzer-buzzer ini? Masa kita bolak-balik jadi sasaran begitu, maki-maki doang? Saya berharap masyarakat makin memahami dengan jelas dan pasti siapa buzzer ini. Siapa buzzer ini. Kemudian mengetahui juga bagaimana busuknya buzzer ini. Buka biar publik tahu. Kalau perlu sampai bapak, emak, anaknya pun tahu kalau yang jadi buzzer itu adalah tadi saya bilang makhluk-makhluk memakan bangkai. Masalahnya buzzer. Jadi keluarganya yang makan itu juga makan bangkai juga. Masalahnya buzzer itu pakai nama samaran, foto palsu, akun palsu, itu loh Jenderal masalahnya. Jadi gimana kita? Biar dia tetap manusia. Itu teman saya yang bilang satu orang buzzer itu bisa punya 10-100 akun, gila nggak? Nah, dari situ kita bisa lihat kan bahwa buzzer ini betul-betul makhluk biadab, yang tak bermoral. Ya, dia muji yang bayar. Menutupin dosa yang bayar, memfitnah pihak-pihak yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan kritik. Makanya saya katakan dia ini makhluk-makhluk pemakan bangkai. Dia tugasnya adalah menutupi kebusukan, kesalahan usernya atau yang membayar dia,
memuji-muji, kemudian dia menyerang, Orang-orang membuli, berseberangan. memfitnah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, tapi berseberangan dengan pengguna dia. Nah ini Makanya saya ngomong-ngomong soal user penggunaan, karena kan udah kita sebut pengguna ini adalah penguasa. Berarti kita bisa sebut nggak bahwa penguasa sekarang ini ditopang kekuatannya oleh para buzzer? Bisa. Ditopang kekuatan oleh para buzzer ya? Para buzzer. Sudah bukan rahasia umum lagi itu. Tapi buzzer kan nggak punya ideologi, jenderal. Siapa yang mau bayar dia akan Ada ideologi berpihak ke dia. situ. Apa? Ideologi duit. Justru itu siapa yang ngasih duit maka dia. Nah, nanti. Jadi Coba siapa? kalau Mas Edi punya duit mau bayar, pasti dia ikut sama Mas Edi. Aduh, enggak. Kalau Mas Edi mau ikutin gaya-gaya tadi tuh, gaya-gaya orang. Enggak, saya serius dengan soal penopang kekuasaan ini. Rizal Ramli, ekonom senior tokoh nasional itu mengatakan yang mendukung menopang kekuasaan Jokowi ini adalah buzzer. Buzzer ini ibarat istana pasir, ya, begitu lemahnya dia. Tadi karena ideologinya duit. Siapa aja yang bisa kasih duit lebih banyak dia akan pergi. Nah, harusnya sebuah rezim, sebuah kekuasaan pemerintahan itu kan didukung oleh rakyatnya. Itu harus. Sebagai mantan jenderal jadi rakyat, apakah mendukung? Kedua, yang tidak kalah penting, rezim kekuasaan harus didukung oleh birokrasi, aparat pemerintahan, ya kan? Yang tidak kalah penting lagi harus didukung oleh TNI Polri. Kan begitu, jenderal. Nah, gimana nih petanya di luar para buzzer itu? Apakah rakyat, birokrasi, TNI Polri juga masih mendukung kekuasaan Jokowi, jenderal? Ya, serem juga pertanyaannya. Kalau Bang Jalil hitung ini pertanyaannya jadi apa ya, luas banget dan mengerikan gitu kan. Masih terkait buzzer, jenderal. Betul. Jadi ada juga saya lihat apa ya, aparat yang ikut-ikutan jadi buzzer. Aparat ini aparat sipil, militer, dan polisi. Ya sipil, ya polisi, ya TNI. Apa yang dilakukan oleh aparat yang jadi buzzer itu? Contohnya kasus kematian 6 pengawalnya Habib ya. Habib itu. Hari ini beritanya baku tembak. Besok beritanya merampas senjata. Iya. Kan Hari ini senjata rakitan, besok senjata organik. Kemarin bilang senjata pabrikan. Habisnya sekarang senjata rakitan. Nggak jadi buzzer itu. Nah itu kan. Di samping itu janji-janji pemerintah yang ngomong kosong itu kan dilakukan oleh aparat kan? Itu Atau yang- orang pejabat kan? Yang ngomong Itu kan gitu, buzzer. yang ngomong gitu kan Kapolda Metro, jenderal masuk Tahu Kapolda sama jadi yang buzzer. banyak. Janji kampanye begini-begini tak dilaksanakan, kan buzzer itu. Oke, sebelum ngelantur lebih jauh, saya mau kembali soal penopang kekuasaan tadi. Sebagai mantan militer, punya posisi yang sangat strategis ya, mantan Danjen Kopassus. Saya sebagai orang awam, sipil dan awam pula, saya pengen tahu nih, bagaimana peta kekuatan sekarang ini? Polisi, tentara terhadap kekuasaan kita ini. Kalau mendukung, seberapa besar dukungannya, kalau nggak kenapa? Ini. Itu tugas penting harus dijawab dengan clear. Saya jawabnya susah karena kan belum melakukan survei kepada semua pihak. Tapi yang jelas aparat ini udah banyak yang nyimpang, mau Polri maupun TNI. Kenapa saya katakan? Yang namanya aparat polisi itu, setahu saya itu adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Harusnya pedoman dia adalah undang-undang atau hukum, bukan perintah dari pemerintah. Karena pemerintah ini juga kumpulan manusia yang bisa salah, harusnya dia mengingatkan. Jadi polisi dan tentara itu alat negara. Alat negara, bukan alat pemerintah. Bukan alat kekuasaan. Bukan alat kekuasaan, bukan alat rezim. Tapi sekarang banyak sekali yang sudah jadi alatnya kekuasaan. Habis berkuasa enak gimana, jenderal? Ya silakan aja. Kalau dia menikmatin, gua nggak mau nikmatin keenakan yang haram begitu. Karena saya mungkin itu beda. Saya punya keyakinan, saya yakinnya ada kehidupan setelah di dunia ini. Oh iya. Dan harus saya pertanggungjawabkan di sini. Semua Mereka itu mungkin nggak percaya dia. Betul penting. Kan ada pejabat, ada tokoh yang katakan, yang menyatakan nanti di akhir ini katanya peramal masa depan katanya gitu kan. Nah, gua kan gua ngeramal itu. Ketua umum partai dalam pidato resmi. Wah, serem. Yang koruptor dikasih karpet merah di negara kita ini.
sementara yang anti koruptor dihabisi. Salah satunya Pak Novel Baswedan. Yang anti koruptor dihabisi oleh negara ini, Pak. Ya kan? Dihabisi, disiram pakai air keras. Jadi yang anti koruptor dihabisi di negeri ini, sementara koruptornya dikasih fasilitas yang nyaman, dikasih karpet merah. Itulah Indonesia. Makanya sampai Profesor Jeffrey Mintas, dia pengamat dari politik Amerika, Indonesia sekarang ini dikuasai para maling.